kasih. kelihatan nih, Nah. Oke, terima kasih. Saya tuh pengen banget share macem-macem gitu. Jadi mungkin ini akan rada ngebut gitu. Nanti kalau misalnya tahu-tahu harus di-stop atau gimana, karena nggak selalu bisa ngelihat ke chat-nya, mungkin boleh ya langsung ditegur aja gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan memang ini kesehatan mental dalam dunia digital, apa peran psikolog selama dan setelah pandemi. Nah, karena pandemi saat ini yang kita hadapi itu kan adalah pandemi COVID-19 ya. Jadi memang terus terang apa boleh buat yang banyak menjadi referensi untuk materi yang hari ini itu kayaknya 2020 gitu. Walaupun nanti saya juga munculkan ada yang referensi yang agak sebelumnya 2014 atau 2016 gitu, saya lupa gitu ya. Nah, jadi ini COVID-19 ini kan sudah terjadi kalau misalnya tahun ini itu JFMAM itu Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Ini kan udah terjadi selama 7 bulan, ya kan? Dari bulan Maret kemarin sampai saat ini bulan September. Nah, itu dalam 7 bulan itu sebetulnya apa aja ya pengaruhnya? Nah, karena eh, apa namanya ini kan orang pada bilang, oh iya pengaruhnya banyak banget gitu. Nah, kalau misalnya kita mau kasih gambaran yang garis besar, sebetulnya pengaruhnya tuh model kayak gini ya. Jadi yang mengalami efek fisik itu sebetulnya hanya sedikit saja. Jadi kalau misalnya teman-teman dari kemarin kan tahu ya kondisi berapa sih sekarang yang di Indonesia itu berapa ya jumlahnya ya? Pokoknya akhir-akhirnya 3 ribuan gitu kan ya. Nah, 3.000 per hari itu yang muncul itu kan adalah yang mengalami efek fisiknya. Yang betul-betul kalau setelah uji swab itu memang ternyata beneran nih dia ngalamin COVID gitu. Namun sebetulnya yang mengalami efek psikologisnya itu bisa dibilang kita semua gitu ya. Nanti saya akan cerita efek psikologisnya apa iya sih benar kita semua gitu ya. Yang pasti ini jauh lebih banyak dibandingkan sekedar mengalami efek fisik. Bukan berarti efek fisik itu kecil ya, tapi memang efek psikologisnya itu kemudian yang mengalaminya jauh lebih besar. Itu. Nah, em, saya mencoba menggambarkan efeknya itu ya terutama efek psikologisnya ini berdasarkan rentang kehidupan gitu ya, lifespan gitu ya. Tapi kita sederhanakan saja. Jadi dari bayi, anak, remaja, dewasa dan lansia. Ya, apa saja sebetulnya pengaruhnya. Tuh. Nah, yang pertama dari sisi bayi. Bayi ini kan nggak terlepas juga sebetulnya dari sisi ibunya ya. Nah, saya mau cerita dulu soal ibunya. Jadi ternyata teman-teman itu BKKBN tuh sekarang tuh sebetulnya lagi ribet gitu hidupnya. Karena banyak sekali selama masa pandemi ini terjadi kehamilan tidak direncanakan. Jadi rupanya pada awal-awal pandemi itu persebaran atau distribusi kontrasepsi ya seperti pil KB gitu, terus kemudian suntik dan lain sebagainya itu sangat sulit dilakukan. Sehingga bisa dibilang 17,5% dari seluruh kehamilan yang terjadi itu sebetulnya adalah kehamilan tidak direncanakan. Dan sesungguhnya kehamilan tidak direncanakan ini punya pengaruh yang begitu banyak. Kalau memang awalnya tuh cuma sekedar, oh udah menikah gitu ya, oh ternyata hamil ya gitu ya, itu mungkin masih nggak apa-apa. Tapi ada juga yang misalnya ini ternyata anaknya udah 4 gitu, terus tahu-tahu ada anak yang kelima, padahal dia baru saja di PHK gitu. Nah itu menimbulkan masalah yang lebih besar sebetulnya di dalam keluarga tersebut gitu. Dan jika seorang ibu mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, apalagi jika kehamilan ini tidak diinginkan, seringkali ada perilaku-perilaku yang muncul setelahnya. Contohnya adalah dia nggak mau makan yang disuruh oleh dokter obginnya, gitu ya, disuruh oleh bidannya. Atau kadang-kadang ada usaha-usaha untuk menggugurkan kandungan ini, baik dengan usaha yang betul-betul secara medis maupun tidak, gitu. Dan ini bisa membahayakan baik kepada ibu maupun kepada bayinya. Nah,
Kemudian, kondisi lain yang juga terjadi pada ibu, yang juga muncul banyak selama masa pandemi ini, juga adalah postpartum disorder, gitu ya. Jadi postpartum disorder ini sebetulnya kan variasinya banyak banget ya. Baby blues itu nggak kita bilang postpartum disorder gitu, karena dia relatif normal. Itu bisa terjadi di 50-80% ibu yang baru melahirkan. Tapi ada yang mengalami postpartum depression gitu misalnya. Terus kemudian ada yang mengalami postpartum psychosis. Belum lagi ada postpartum anxiety, postpartum obsessive compulsive gitu ya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya variasinya postpartum disorder ini banyak banget. Bukan cuma postpartum depression sama postpartum psychosis saja gitu. Nah, dan itu ternyata banyak muncul nih selama masa pandemi, walaupun sayangnya nggak ada hitungannya, gitu ya. Jadi kalau saya beberapa kali itu ada misalnya kerjasama atau ngobrol-ngobrol dengan dokter OB itu mereka yang itu, aduh ini pasien-pasien saya gitu ya yang ngalamin postpartum depression gitu dan lain sebagainya itu banyak. Nah, jika ibunya saja seperti itu, memang seringkali jadi ada pengaruh buat bayinya sendiri. Nah, tapi ada pengaruh yang khusus sebetulnya untuk bayi selama fase pandemi ini. Kan kita tahu bahwa bayi itu perlu diajak sebulan sekali gitu paling enggak ya untuk imunisasi. Padahal risiko tertular mereka itu cukup tinggi gitu. Sehingga ini menimbulkan masalah juga sebetulnya buat keluarga ini gitu ya. Eh, ini aja dari data yang dimunculkan oleh IDAI ya, itu 11 ribuan anak loh itu terpapar sampai di Agustus gitu, sampai pertengahan Agustus. Dan sampai pertengahan Agustus itu kira-kira 59 anak meninggal. Gitu ya. Saya belum ketemu nih data yang awal September, tapi 59 anak meninggal itu kita nggak bisa bilang ya kan cuma 59 dari 11 ribu. Karena kalau kita telusuri lebih lanjut, iya 59 tapi anaknya siapa? Gitu ya. Tentunya kan nggak ada yang mau bayinya dia yang meninggal gitu. Nah, padahal dengan adanya kombinasi antara kebutuhan imunisasi sama risiko tertular ini akan menjadi faktor penyulit sebetulnya buat keluarga-keluarga yang punya bayi itu. Nah, bayi-bayi ini selama masa pandemi juga mengalami keterbatasan stimulasi. Jadi contohnya gini, kan kita tahu bahwa kalau bayi itu mesti setiap pagi jemur, lalu kemudian eh, untuk bisa stimulasi itu dia juga bagus untuk diajak jalan-jalan gitu misalnya ya, mungkin ketemu dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu semua kan tidak bisa dilakukan gitu ya selama masa pandemi ini. Sehingga sebetulnya saat ini mulai ada studi-studi gimana nih kira-kira efek dari tumbuh kembang anak gitu ya di masa setelah pandemi nanti, karena ini kan kondisi pandemi ini kan lumayan lama nih, paling nggak bisa setahunan gitu kan. Nah, itu nanti efeknya apa ya buat bayi-bayi yang mengalami keterbatasan gitu stimulasi gitu. Nah, lanjut ya. Kalau buat anak itu kira-kira masalahnya apa saja yang dialami? Secara fisik ya sama tuh risiko tertularnya tinggi gitu. Dan apa boleh buat gerakan mereka dibatasi. Ini membuat anak-anak itu juga jadi gelisah sekali gitu ya. Jadi kayak misalnya ini anak-anak biasanya main di luar, sekarang nggak boleh main di luar. Terus kemudian kalau di rumah itu tidak semua rumah cukup ramah anak. Jadi anak-anak ini nggak bisa sebebas yang mereka inginkan gitu ketika mereka di rumahnya gitu. Nah, padahal sebetulnya salah satu stimulasi buat anak itu kan ya banyak bergerak ya, balik lagi tuh, ntar bisa ada masalah tuh nantinya setelah pandemi itu. Nah, terus kemudian secara kognitif stimulasi tumbuh kembangnya itu selama pandemi ini bisa dibilang terbatas gitu karena tadi tuh nggak bisa yang kita nggak bisa semena-mena. Kalau misalnya ya rumah kita cukup besar gitu ya, terus kemudian di komplek, mungkin masih bisa tuh keluar nunjukin sama anak, ini ada pohon ini ada bunga ini, ada jalanan itu dan lain sebagainya. Tapi bayangkan mereka yang rumahnya tuh di perkampungan, terus dempet-dempet itu kan nggak bisa segitu leluasanya untuk memberikan stimulasi. Biasanya mereka mungkin mengandalkan pihak sekolah atau PAUD, tapi
pada saat ini juga tidak bisa dibuka, sehingga akhirnya orang tua banyak yang kemudian mengabaikan saja kebutuhan stimulasi bagi tumbuh kembang anak. Gitu. Nah, tantangan berikutnya itu adalah tantangan belajar dari rumah. Jadi, kayak misalnya nih keponakan saya, dia TK gitu ya, itu, seminggu sekali ketemunya, ya, terus kemudian gurunya ngasih tahu, iya ngajak nyanyi dan lain sebagainya. Nah, di luar itu, orang tuanya harus bolak-balik ke sekolah untuk mengambil bahan-bahan prakarya atau bahan-bahan pelajaran. Dan orang tuanya lah yang mengajarkan kepada si anak TK ini, itu ya, mau bikin prakarya kah, mau bikin lukisan. Kemarin kayak ponakan saya tuh bikin family tree gitu misalnya. Harus di-print, terus kemudian foto-foto keluarga di-print, terus kemudian dibuat, ditempel-tempel, apa digunting terus ditempel-tempel gitu ya sebagai sebuah family tree gitu. Nah, tidak semua orang tua mampu mengajar gitu dan tidak semuanya punya waktu gitu yang cukup sehingga jadinya apa namanya, anak-anak nih belum tentu bisa mendapatkan proses pembelajaran dari rumah yang cukup positif, gitu. Nah, ada data juga kemarin saya sempat baca bahwa, ternyata lebih dari 50% anak itu mengeluh gitu, "Kenapa harus belajar dari rumah? Ayo dong balik lagi ke sekolah lagi," gitu. Karena nggak bisa nangkep apa yang diajarkan oleh gurunya dan, punya masalah ketika harus belajar dengan orang tuanya, gitu. Nah, padahal ya ini balik lagi nih, kalau nanti setelah pandemi, dengan proses pembelajaran yang kayak gini tentu pengaruhnya akan berbeda dibandingkan yang dulu-dulu selalu kita pelajari gitu ya ketika mereka memang dalam kondisi yang biasa saja. Nah, terus kemudian ada tantangan-tantangan di area sosio-emosi gitu. Jadi, pada saat ini kan apa boleh buat pembelajaran dari rumah itu menggunakan gadget. Ada orang tua yang tidak bisa membatasi penggunaan gadget pada anak-anaknya, sehingga mereka mengalami risiko penggunaan gadget berlebihan, gitu ya. Dan risikonya itu kan sebetulnya kemana-mana ya. Saya taruh di sosio emosi karena salah satu risiko besarnya adalah adiksi. Padahal sebetulnya risikonya bisa ke arah fisik, ya, obesitas misalnya, terus misalnya ke arah kognitif, ya, atau bahasa misalnya dengan adanya info-info yang tidak tepat gitu ya yang mereka hadapi gitu dan tentunya juga ada risiko-risiko sosio emosi. Nah, anak-anak di masa pandemi ini juga mengalami risiko untuk mengalami KDRT gitu. Ini terutama terjadi pada yang orang tuanya juga sudah stres gitu berlebihan sehingga nggak tahan gitu akhirnya dan jadi bertengkar berlebihan. Nah, pada anak-anak yang belajar dari rumah itu kan ada ya yang apa namanya, nggak ngerti-ngerti gitu. Lalu kemudian ini, kemarin itu juga kayak sempat viral, ada anak yang dipukulin oleh ibunya, karena anak ini diajarin matematika nggak ngerti-ngerti, gitu ya. Jadi ini menjadi, satu risiko juga selama masa pandemi dan tentunya akan berefek gitu di masa, setelah pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini juga ada perubahan cara sosialisasi. Kalau misalnya buat anak itu kan sebetulnya sewajarnya sosialisasinya memang temu muka, tatap muka. Tapi di fase ini masih sangat berbahaya buat seorang anak untuk bisa tatap muka karena risiko ketularannya kan tinggi. Jadi ada perubahan cara sosialisasi misalnya dengan kayak gambar yang di sebelah kiri tuh pakai gadget gitu ya, mungkin Zoom meeting seperti kita. Tapi itu kan berbeda ya. Kayak misalnya kita nih, kalau misalnya kita pakai celana pendek, di bawahnya kan nggak kelihatan juga gitu kan, dan tapi itu sudah menunjukkan bahwa kita menampilkan sesuatu yang berbeda ketika kita di layar dan ketika kita sebetulnya ketemu langsung gitu ya. Tuh, nah terus kemudian, ada macam-macam risiko juga gitu sebetulnya yang dialami remaja gitu selama masa pandemi. Contohnya ini nih, interaksi dengan teman yang terbatas ya, padahal mereka kan kalau di usia remaja lagi butuh-butuhnya sama temen, itu ya. Sehingga cukup banyak nih, keluhan-keluhan, orang tua gitu ya, anaknya tiba-tiba kabur gitu dari rumah, karena saking kepinginnya ketemu dengan teman, tuh. Nah, eee ini juga masalah kebingungan di sekolah baru gitu. Jadi saya, mendapatkan beberapa klien yang masuk ke SMP, juga masuk ke SMA ya.
terutama klien-klien ini masalahnya adalah mereka kesulitan kenalan dengan teman-teman barunya, gitu. Dan mungkin juga ini dialami oleh adik-adik ya, teman-teman yang saat ini juga baru saja masuk mapro gitu ya. Bingung, belum kenal sama teman-temannya. Ya, kalian aja bingung apalagi yang adik-adik kecil-kecil ini, yang remaja dan anak-anak gitu. Itu mereka, apa namanya, seringkali juga jadi punya masalah bagaimana untuk bisa lebih akrab lagi, gitu. Nah, di remaja, penggunaan gadget berlebihan itu juga jadi masalah yang sangat besar. Apalagi, sebetulnya kan, apa ya, mereka tuh bisa lebih ngumpet-ngumpet gitu dibandingkan adik-adiknya yang masih masa kanak-kanak gitu. Sehingga kadang-kadang juga penggunaannya tidak bisa betul-betul termonitor gitu oleh orang tuanya dan jadi ada masalah-masalah yang lainnya. Nah, remaja juga seringkali mengalami keterbatasan fasilitas belajar. Jadi kalau misalnya yang tadi ya adik-adiknya yang usia TK, SD itu fasilitas belajarnya kan sebagian kadang-kadang masih disediakan oleh sekolahnya gitu ya. Ada yang misalnya buku-bukunya harus dibawa ke rumah, terus atau prakaryanya nanti harus dibuat gitu dan lain sebagainya. Remaja ini biasanya betul-betul online banget gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya nggak bisa menyediakan laptop atau kuotanya yang sangat terbatas gitu misalnya, itu buat remaja sendiri juga sudah jadinya masalah besar tuh karena mereka nggak bisa belajar dengan optimal karena adanya keterbatasan fasilitas gitu. Nah, kesulitan belajar online ini juga karena tadi tuh metodenya gitu ya, nggak betul-betul ngerti. Mmm, apa namanya, ini, eee, kayak ada teman-teman nih, apa, atau klien-klien yang sedang kuliah gitu ya, keluhannya adalah sinyalnya nih susah. Jadi, dosennya itu nggak kedengeran gitu, dia ngomong apa gitu sebetulnya, gitu ya. Dan, apa, teman-teman saya yang guru itu juga mengeluhkan, "Ya, kalau misalnya mesti ngajar di rumah, saingan nih suaranya sama tukang sate sebelah rumah," gitu misalnya gitu ya, suka teriak-teriak gitu. Nah, satu lagi yang juga sering menjadi masalah ya, kalau dari beberapa penelitian dan beberapa data, itu adalah ketidakstabilan kondisi keluarga, gitu. Jadi, ada yang tadi sih sama, keluarganya mengalami KDRT, terus kemudian atau, keluarganya tuh sebetulnya tiba-tiba harus, pindah kontrakan gitu misalnya, atau, ada keluarga-keluarga yang kemudian tidak mampu membayarkan, biaya sekolahnya. Nah, biasanya di sini remaja jadi jauh lebih kena juga gitu dengan kondisi-kondisi keluarga yang semacam itu. Tuh. Nah, kalau yang dewasa, nah ini juga masalahnya juga banyak nih sebetulnya selama masa pandemi ya. Ini yang cukup sering nih, penghasilan berkurang padahal pengeluaran bertambah gitu. Jadi kalau kayak data dari Kompas tuh di awal Agustus, lebih dari 3,5 juta pekerja itu dirumahkan. Jadi, apa namanya, itu yang benar-benar dirumahkan ya gitu, di PHK gitu. Nah, padahal ada juga kan yang, kayak misalnya adik saya nih, dia tuh, eee, apa, gajinya di-korting sesuai dengan levelnya. Jadi level staff itu di-korting 10% gajinya, terus kemudian level, supervisor atau manajer di-korting 20% gitu ya, sampai yang level, apa, yang paling tinggi itu di-korting 50% gajinya gitu ya. Jadi itu tentunya juga menjadi masalah besar. Bukan hanya untuk pada saat ini, tapi juga bisa, menjadi masalah yang berkepanjangan gitu untuk ke depan. Karena, eee, ada jadinya sebagian keluarga yang kemudian jadi masuk ke level kemiskinan gitu. Nah, kalau misalnya pada saat itu kan dia jadi mengalami kesulitan untuk menyediakan, makanan, fasilitas pendidikan buat anak-anaknya dan itu yang kemudian jadi berdampak panjang tentunya. Nah, pengaruh yang lain adalah misalnya perubahan cara bekerja. Perubahan cara bekerja ini, apa namanya, ya itu sih yang biasanya kerjanya di kantor jadi harus bekerja di rumah gitu kan. Dan itu, harus menguasai teknologi. Ya, perubahan ini tidak selalu mudah sebetulnya buat yang dewasa gitu dibandingkan yang usia remaja gitu. Nah, terus kemudian masalah-masalah lain, diri sendiri atau anggota keluarga itu, sakit gitu ya. Terus dia kemudian harus jadi guru dan terapis gitu untuk anak-anak di rumah gitu. Jadi, ini juga menjadi masalah ketika anaknya lebih dari satu gitu. Yang satunya, SD kelas 3 untuk bikin PR
mesti dibantuin. Yang satunya lagi TK gitu. Dan itu ada macam-macam masalah lain gitu misalnya. Wah, itu udah bingung banget lah gitu ya mereka jadinya. Gitu. Nah, pada usia dewasa itu kita juga ingat bahwa mereka ini kan sandwich generation ya. Jadi selain ngurus anak-anaknya juga mesti mengurus lansia gitu. Jadi kayak misalnya kayak saya nih, saya barusan itu tiba-tiba ditelepon gitu sama mertua saya. Ya, ibu bapak sudah selesai dari dokter gitu. Waduh, oke, berarti harus siapa nih yang bisa menjemput gitu misalnya. Sementara kayak orang tua saya apa namanya juga ini mengeluh gitu. Aduh, ini ibu sendirian, cucu-cucu ayo dong diajak ke rumah gitu. Wah, itu udah bingung sendiri gitu. Sudahlah pekerjaan harus diurus, tapi kita juga harus mengurus lansia, juga kemudian harus mengurus anak-anak gitu. Nah, semua tantangan itu kadang-kadang juga memunculkan yang paling bawah nih, pertengkaran dan KDRT. Tuh, jadi kalau data yang terakhir itu yang per 6 September, kabarnya sih kalau dari LBH API itu ada 508 kasus kekerasan dari Maret sampai awal September 2020. Ini baru yang munculnya di LBH API ya. Gitu, belum yang muncul di Komnas perlindungan anak gitu misalnya ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kasus-kasus kekerasan dan jangan lupa bahwa kasus kekerasan ini tidak semuanya dilaporkan. Apalagi di dalam masa pandemi ini ada yang mengalami kesulitan untuk melaporkan sehingga apalagi kan nggak boleh keluar rumah gitu misalnya gitu ya. Kita lagi PSBB lagi nih gitu. Nah, sehingga tidak semua kasus kekerasan itu bisa diketahui gitu dan bisa ditangani. Nah, untuk lansia itu juga banyak sekali masalahnya ya. Masalah selama pandemi ini contohnya adalah risiko tinggi ketularan. Itu jangan lupa lansia ini biasanya punya cukup banyak keluhan penyakit kronis. Sehingga kalau sampai mereka ketularan itu risiko lain-lainnya itu begitu banyak gitu. Nah, bagi mereka yang mengalami kesulitan penyakit kronis itu kan harusnya kan terus berobat. Tapi kalau pada masa ini berobat ke rumah sakit risiko juga gitu kan. Sudah ngantri dokternya lama gitu, nanti kena dari orang-orang lainnya gitu. Dan obat ini juga kadang-kadang sulit dibeli gitu karena apoteknya jauh gitu. Kalau dia mau beli obat harus ke apotek dulu gitu. Nah, lansia juga banyak yang mengalami kesepian gitu karena misalnya memang tinggal sendiri. Kalau biasa-biasanya anak-anak cucunya tuh bisa ngunjungin, tapi sekarang karena kita juga lagi dibatasi dan jauh lebih aman bagi mereka untuk tetap tinggal di rumah, mereka nggak bisa tuh saling mengunjungi gitu ya atau saling ngobrol dengan teman-temannya gitu. Banyak lansia itu juga yang mengeluhkan rindu beribadah gitu. Mereka nggak bisa ke masjid, nggak boleh ke gereja ya dan ke tempat-tempat ibadah lainnya gitu. Dan saya waktu itu sempat diceritain gitu ya curhatnya salah satu nenek gitu. Duh, moga-moga sebelum saya dipanggil Tuhan, saya masih sempat ke gereja gitu waktu itu. Gitu ya. Jadi agak miris gitu ketika mendengar doa tersebut gitu. Tapi ya memang itulah jadinya salah satu masalah yang dihadapi oleh lansia pada saat ini. Itu ya. Dan salah satu masalah besar juga sebetulnya adalah gagap teknologi. Dan gagap teknologi ini pada masa pandemi ini menjadi ribet banget gitu kayaknya. Nggak bisa ketemu anak cucu, terus kemudian nggak bisa tahu tempat berobat mana gitu misalnya ya yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ada begitu banyak masalah gitu. Nah, seringkali jadi kondisi-kondisi lansia ini kemudian justru menurun gitu selama masa pandemi, bukan karena penyakit COVID-19, tapi karena penyakit kronisnya yang kemudian tidak bisa ditangani gitu. Nah, kalau kita melihat rangkaian macam masalah seperti tadi, lalu apa nih yang bisa dikerjakan gitu sebetulnya oleh psikolog? Tuh, ya banyak banget. Gitu. Nah, saya mau mengingatkan bahwa sesungguhnya pilar pelayanan kesehatan mental itu adalah yang seperti ini. Mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Ya, di area promotif itu intinya adalah tentang peningkatan kesadaran kesehatan. Jadi kalau misalnya promotif tuh harusnya misalnya gini loh, nih gimana nih supaya kita bisa terhindar dari risiko virus gitu, maka kita harus banyak cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, cuma kalau udah masuk masa pandemi,
maka sesungguhnya promotif ini juga enggak yang jadi sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Promotifnya adalah untuk yang next gitu, masa setelah pandemi gitu. Nah, preventif itu adalah tentang pencegahan terjadinya masalah kesehatan dan juga pencegahan terjadi masalah tersebut lebih parah lagi. Nanti kita bahas apa isinya ya. Terus kemudian kuratif itu adalah tentang pengobatan penyakitnya. Atau kalau misalnya dia mengalami penyakit-penyakit gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa, maka juga merupakan pengobatan dari penyakit kejiwaan tersebut. Lalu kalau fase rehabilitatif itu adalah upaya pengembalian pasien sembuh kepada masyarakat. Jadi kalau dia udah sembuh, misalnya kalau pada masa pandemi udah sembuh COVID, dia bisa diterima lagi apa enggak ya di lingkungannya gitu kan, banyak nih yang menolak-nolak gitu ya. Nah, jadi itu adalah fase rehabilitatif, dan paliatif itu adalah pelayanan kepada pasien yang tidak membaik dengan pengobatan. Jadi ini adalah pelayanan untuk mereka yang menunggu dipanggil Tuhan gitu. Nah, kalau kita melihat 5 ini ya, sebetulnya yang betul-betul oleh nakes gitu ya, tenaga kesehatan itu hanya yang kuratif. Ya, sementara untuk area promotif, untuk area preventif, rehabilitatif dan paliatif itu melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat gitu. Dan jadi kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, aduh saya belum jadi psikolog nih, saya bisa apa? Teman-teman bisa melakukan banyak hal. Area promotif bisa, area preventif bisa, rehabilitatif bisa, paliatif bisa gitu ya. Teman-teman akan bisa berkarya di semuanya. Mungkin yang kuratif belum bisa, nggak apa-apa. Kuratif itu kalau bisa dikit-dikit aja gitu, jangan banyak-banyak orangnya, ya orang yang sakit maksudnya, gitu ya. Tapi untuk area promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif itu kita butuh banyak sekali orang gitu, nggak akan habis-habis. Gitu. Jadi intinya tenaga psikologi itu amat sangat dibutuhkan gitu dimanapun. Tuh. Nah, sekarang saya mau ceritain sedikit lebih detail gitu ya. Tadi kan promotif itu kalau di masa pandemi udah lewat ya, nggak promotif lagi nih gitu ya. Tapi paling nggak kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah masalah terjadi atau masalah menjadi lebih parah. Kita bisa mengajarkan misalnya panduan menjaga kebersihan. Jangan salah teman-teman, masih banyak saat ini yang cuci tangan aja nggak 20 detik. Kalau cuci tangan 20 detik yang keluar itu airnya gitu, bukan tangannya yang bersih gitu. Jadi kita sebetulnya masih bisa untuk melakukan panduan untuk menjaga kebersihan gitu. Itu baru kebersihan tangan loh ya, kebersihan yang lain-lain, cara memegang masker, cara mengganti masker itu banyak yang belum tahu juga gitu misalnya. Lalu preventif yang lainnya misalnya adalah contoh dan dorongan sikap anti diskriminasi. Jadi kita tahu bahwa misalnya yang apa namanya, mereka yang mengalami sakit COVID-19 itu banyak banget dapat stigma gitu, dan juga termasuk keluarganya tenaga kesehatan itu banyak banget mendapatkan stigma. Nah, teman-teman di sini sebetulnya juga bisa melakukan segala macam tadi tuh dorongan sikap untuk anti diskriminasi gitu. Termasuk juga anti diskriminasi kepada pihak-pihak yang lain yang sangat rentan diskriminasi seperti anak berkebutuhan khusus gitu ya, atau yang orientasi seksual yang berbeda gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman juga bisa membuat kelompok-kelompok pendukung gitu. Jadi kayak misalnya saat ini nih ada nih kelompok pendukung untuk ibu-ibu yang mengalami kehamilan selama masa pandemi gitu misalnya. Ya, ini saya tadi ketemu sama seorang dokter Obgyn gitu ya. Dia baru cerita bahwa dia sedang menangani satu apa namanya, komunitas yang mengalami MRKH syndrome. Itu adalah sindrom perempuan yang tidak punya rahim gitu. Nah, gitu itu kan apa namanya, ketika orang-orang yang punya masalah yang sama berkumpul, maka mereka bisa saling mendukung satu sama lain gitu ya. Dan ini kita bisa lakukan teman-teman walaupun mungkin belum jadi psikolog gitu ya, atau misalnya psikolog baru gitu, nggak apa-apa, bisa Anda lakukan ini. Nah, kalau di rehabilitatif dan paliatif itu bisa ngapain gitu ya. Rehabilitatif itu misalnya kita melakukan sosialisasi gitu untuk masyarakat di sekitar orang-orang yang mengalami COVID gitu misalnya, supaya mereka mau kembali menerima si pasien ini di rumahnya gitu.
Terus kemudian bisa juga membantu memantau pasien dan keluarga setelah sembuh, karena cukup banyak nih pasien udah balik gitu ya misalnya ke rumahnya, terus dia susah gitu untuk dapat obat, atau dia mungkin udah kehabisan dana, jadi dia bener-bener nggak bisa menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarganya, gitu misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang paliatif, eee, apa yang bisa dilakukan? Intinya adalah membuat pasien senyaman mungkin di fase akhir hidupnya. Jadi mungkin teman-teman bisa nih, membuatkan atau mengusulkan desain gitu ya, misalnya, oke ini, tempat tidurnya gitu ya, mungkin dikasih, kasur yang seperti apa gitu kan, terus kemudian diajak ngobrol gitu ya, terus kemudian, apa namanya, obatnya jangan lupa terus-terusan tetap diberikan gitu, misalnya seperti itu. Nah, dan juga nih, kalau untuk yang fase paliatif ini tentunya tidak terlepas dari keluarga yang mendampingi. Jadi ada juga misalnya pendampingan untuk keluarga merawat dan mempersiapkan diri kehilangan pasien. Kalau misalnya Anda merasa bahwa, "Aduh saya kan belum menguasai, teknik konseling," gitu, justru nggak apa-apa, bisa latihan di sini ya paling enggak di sini bisa nemenin ngobrol dulu gitu, sambil Anda segera membaca gitu ya, dan apa namanya, gimana sih teknik konseling itu dan lain sebagainya, Anda bisa mempraktekkan kepada mereka-mereka yang, perlu mendampingi keluarga, mempersiapkan diri untuk masa akhirnya gitu. Nah, ada beberapa contoh klasifikasi dampak masalah gitu ya terhadap keluarga gitu ya. Ini ada mulai dari terdampak ringan sampai terdampak sangat berat. Yang terdampak ringan itu misalnya, bosen di rumah gitu ya, terus kalau yang orang dewasa tuh bingung ngajarin anak gitu, atau berubah cara kerjanya itu gimana gitu. Yang, terdampak lebih berat itu, misal adalah yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan gitu, atau yang diri sendiri atau anggota keluarganya sakit atau meninggal gitu, atau mungkin mengalami musibah cukup berat gitu. Jadi ini kayak misalnya waktu itu ada satu teman saya di masa pandemi ini, tokonya dia terbakar gitu. Aduh itu terdampak yang lebih berat gitu. Nah, ada juga kondisi-kondisi yang terdampak berat gitu. Itu misalnya mereka yang kemudian keluarganya jadi mengalami KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Terus pertengkaran besar terus-menerus gitu. Keluarga dengan, ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan ini juga, terdampak berat gitu. Terus kemudian, keluarga-keluarga, apa namanya, yang terdampak sangat berat itu adalah terutama keluarga dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Nah, ketika contoh klasifikasi ini kita masukkan ke dalam, piramida kebencanaan ya. Sesungguhnya yang terdampak ringan itu jumlahnya paling banyak ya dibandingkan yang terdampak lebih berat, gitu. Dan yang terdampak sangat berat tentunya jumlahnya kecil. Nah, dan siapa yang bisa membantu supaya, piramida ini tetap kayak gini, jumlahnya yang terdampak sangat berat, itu sedikit dibandingkan yang terdampak ringan gitu misalnya. Ya tentunya kita semua sebagai masyarakat. Nah ketika kalau pada saat ini, ketika teman-teman, masih belajar, Anda masih bisa membantu yang terdampak ringan dan terdampak lebih berat, gitu ya. Mungkin Anda bisa membantu pemuka agama atau pemerintah daerah ya, RT, RW dan segala macamnya, membuat program-program untuk mereka yang terdampak ringan dan terdampak lebih berat. Jumlahnya banyak banget teman-teman gitu ya. Jadi ini nggak akan habis-habis gitu kalau kita bagi-bagi sekalipun gitu. Nah, ketika teman-teman menjadi psikolog gitu ya, maka teman-teman punya kesempatan untuk membantu mereka yang terdampak berat gitu ya. Jadi kayak tadi tuh yang mengalami KDRT gitu, terus kemudian keluarga dengan orang dengan masalah kejiwaan gitu misalnya gitu ya. Nah, itu perlu banget bala bantuan gitu ya. Di situ yang bisa bekerja itu ada psikolog, ada perawat jiwa, ada konselor gitu. Nah, terus yang terdampak sangat berat itu adalah terutama yang ODGJ gitu ya atau keluarganya itu memang biasanya hanya ditanganinya psikolog klinis dan psikiater gitu. Cuma nggak usah yang gini, wah kok cuma mereka yang nangani? Nggak juga sih teman-teman. Justru yang saya mau bilang adalah yang ini dukungan kita itu ya, dukungan psikososial itu ya kepada seluruh pihak ini
baru bisa dianggap sukses kalau justru berhasil mengurangi masyarakat yang terdampak berat dan terdampak sangat berat. Jadi kayak di sini nih, kalau misalnya nggak ada orang yang melakukan apapun untuk mereka yang terdampak ringan dan terdampak lebih berat, maka masyarakat yang ada di sini bisa, apa namanya, kena masalah yang jauh lebih berat lagi, begitu kan? Gitu. Dan ketika terlalu banyak orang yang mengalami terdampak berat, apalagi terdampak sangat berat, maka, mmm, udah kelelahan gitu sebetulnya, eee, para, tenaga kesehatan ya, psikolog klinis gitu, terus kemudian psikiater, itu udah terlalu kelelahan, udah nggak bisa megang, gitu. Nah, jadi kita perlu menjaga supaya, jangan sampai terlalu banyak orang yang akhirnya mengalami terdampak berat dan terdampak sangat berat, gitu. Caranya terutama dengan tadi tuh, membantu yang terdampak ringan dan terdampak lebih berat. Tuh, lewat cara-cara promotif dan preventif. Kalau promotif dan preventif itu jalan, maka yang di sini ini akan bisa tetap dijaga dampaknya jangan sampai berat-berat banget, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena kemudian semua masyarakat Indonesia malah kena dampak yang lebih berat lagi gitu ya, terdampak berat dan terdampak sangat berat, gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara membantu masyarakat gitu ya selama masa pandemi dan nanti setelahnya. Kalau pekerjaan psikolog di masa pandemi itu secara apa overall sih sebetulnya jadi kayak gini ya, ada pertemuan tatap muka, ada pertemuan online. Nah, pertemuan tatap muka ini apa namanya ada baiknya eh, di Anda memikirkan APD yang sesuai. Kalau misalnya psikolog-psikolog yang di rumah sakit itu misalnya ya psikolog-psikolog klinis yang di rumah sakit itu apa boleh buat harus pakai APD yang kayak gini gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman yang praktek di Wisma Atlet itu dia harus pakai APD level 3 gitu. APD level 3 tuh yang memang benar-benar ketutup gitu. Jadi kayak pakai baju minion gitu orang bilang. Tapi kalau misalnya katakanlah teman-teman yang lainnya gitu, misalnya psikolog pendidikan atau psikolog industri organisasi, sangat mungkin kan tatap muka yang dilakukan itu tidak, kepada mereka yang, mengalami ini ya, mengalami, sakit gitu. Sehingga tidak harus sampai pakai hazmat setebal ini, tapi yang penting tetap pakai masker, tetap apa namanya, maskernya jadi mungkin APD-nya itu bukan yang level 3 tapi setidaknya APD level 1. Dan tentunya ada juga, apa namanya, protokol kesehatan yang lain seperti berjarak ya 1 sampai 2 meter gitu, terus kemudian, ruangannya kalau bisa terbuka gitu ya dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau memungkinkan, sarannya adalah pertemuan online aja teman-teman, gitu ya kalau di masa saat ini. Ini jauh lebih aman buat kita semua, ya. Ya walaupun kayak boros kuota, tapi ini jauh lebih aman buat kita semua, itu. Nah, jadi kondisi yang apa, pekerjaan yang kita lakukan sesungguhnya, di masa saat ini kita bilangnya telepsikologi gitu ya. Kita menitik beratkan pada yang pertemuan online itu, gitu. Disebutkan di sini oleh Perrin gitu ya, telepsychology is crucial for psychological service provision during the COVID-19 pandemic more than ever, and that is unlikely to change as psychologists and patients increasingly continue to appreciate its value gitu. Jadi agak diragukan bahwa nanti di masa depan kita balik lagi sepenuhnya ke pertemuan tatap muka, kemungkinan kita akan tetap bertahan nih di telepsikologi gitu ya, walaupun tentunya nggak bisa sepenuhnya meniadakan yang tatap muka gitu. Nah, ada 2 jenis telepsikologi teman-teman, ada yang sinkronos dan asinkronos ya. Sinkronos itu yang langsung tektokan gitu, jadi kayak misalnya telepon, video conference, video call, chat gitu ya dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung tektokan nama klien atau pasien kita. Sementara ada juga yang asinkronos, email, fax, forum diskusi, website, blog, media sosial gitu ya. Jadi kita nanyanya kapan, mungkin baru bisa dijawab kapan gitu, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, supaya lebih efektif tentu saja 2 jenis ini, sinkronos dan asinkronos ini perlu digabungkan. Gitu. Nah, konseling online itu juga jadi menguntungkan sebetulnya teman-teman ketika, kita lakukan karena bisa menjangkau begitu banyak kondisi gitu, misalnya lokasinya jauh gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang saya juga kadang-kadang dapat nih dari pulau-pulau lain gitu di Indonesia gitu atau dari luar negeri, terus kemudian bisa dialami untuk segala sosial apa, kondisi sosial ekonomi gitu. Nah, kepada pasien yang isolasi, misalnya pasien yang
dirawat gitu ya, itu juga lebih aman buat kita kalau kita melakukannya konselingnya online gitu. Juga pada mereka yang di penjara gitu ya, apalagi kalau misalnya ada risiko untuk, kliennya mengamuk gitu misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian, konseling online ini juga bisa menjangkau mereka yang mengalami kesulitan transportasi, baik itu karena berada di daerah rural gitu ya, atau karena ya kayak sekarang ini kan lagi ada pembatasan transportasi dan lain sebagainya gitu ya, ini jadi kita bisa melakukan konseling online. Nah, terus kemudian konseling online itu juga bisa menjangkau yang, mengalami hambatan fisik, misalnya sakit atau kesulitan mobilitas, misalnya yang orang-orang lansia atau, apa namanya, yang mengalami disabilitas tertentu, gitu. Nah, konseling online juga bisa menjangkau yang punya hambatan psikologis, misalnya agorafobik gitu. Jadi kayak waktu itu saya menghadapi, klien ya, yang memang tidak berani keluar rumah, gitu. Bukan masa pandemi sih, gitu ya, cuma dia benar-benar mengalami agorafobik gitu, tapi itu dia bisa dibantu sebetulnya dengan, konseling online, gitu. Nah, saya cuma mau menambahkan beberapa poin ya, yang sebetulnya, kayaknya perlu teman-teman ingat gitu, ketika menjadi psikolog nantinya, ya. Jadi, ada beberapa quotes sih gitu ya, "Being a psychologist did enable me to maintain objectivity," gitu. Jadi ini kayaknya saya juga setuju nih sama Pamela Stephenson ini gitu ya. Jadi, sebetulnya kita bisa belajar banyak gitu lewat menjadi psikolog ini ya, karena kita berusaha untuk tetap objektif walaupun berada di tengah-tengah pertengkaran gitu. Kalau saya sih ngalaminnya, kalau saya lagi menghadapi keluarga gitu ya, ada orang tua sama anaknya, mereka lagi berantem nih gitu ya, itu akan berusaha bisa tetap objektif, melihat apa nih, si orang tua benernya apa, salahnya apa, dan anaknya bagaimana gitu, misalnya seperti itu. Nah, terus ini, "A truly great psychologist is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget." Nah, ada apa saja yang perlu kita kembangkan supaya jadi, psikolog yang baik? Sebetulnya setiap orang akan punya saran, teman-teman, ya. Jadi, terbukalah terhadap semua saran. Ini hanya beberapa poin yang menurut saya harus banget nih kayaknya ya, gitu, kalau dari, apa yang saya alami, gitu. Empati dan senang membantu, gitu ya. Jadi kayaknya kalau jadi psikolog, kalau kita kurang empatik itu nggak jalan, teman-teman, gitu ya. Jadi, mumpung ini Anda, masih dalam proses belajar, cobalah semakin meningkatkan gitu ya, rasa empati Anda gitu, juga, senang membantu. Tadi saya sudah cerita apa banyak hal gitu ya yang bisa kita bantu gitu. Nah, jadi, cobalah bisa mulai dari situ gitu ya, sembari Anda belajar jadi psikolog, sembari Anda bisa melakukan begitu banyak bantuan, gitu. Nah, penting juga buat psikolog Rina, itu yes? waktunya udah tinggal sedikit lagi menuju jam 12. Baik, tinggal Jadi dikit mungkin juga kok, agak aku di kebut. ya, ya, thank you. Siap, thank you Dian. Nah, jadi, psikolog itu juga penting untuk bisa dipercaya gitu ya dan beretika gitu ya. Jadi, perlu klien kita perlu yakin bahwa kita tuh nggak bakal menyebarkan, rahasia mereka, gitu. Dan, penting sekali bagi kita untuk memahami batasan-batasan kode etik, supaya kita jangan sampai melanggar gitu kode etik tersebut, gitu. Terus kemudian be patient ya, sabar gitu ya. Kalau obat itu mungkin dalam hitungan jam itu bisa ketahuan hasilnya. Pendekatan psikologis itu hitungannya lebih lama, bisa sekian hari, itu udah bilang cepet banget, tapi bisa sekian bulan gitu. Dan kadang-kadang memang menggemaskan. Jadi kita penting sekali untuk punya kesabaran gitu. Terus kemudian good communication skills ya, ini ada banyak contohnya gitu di sini ya. Tapi penting sekali bagi kita untuk bisa mengomunikasikan kepada klien kita, kepada apa namanya sejawat kita gitu ya, apa namanya, makanya perlu punya good communication skills gitu. Lalu terampil memecahkan masalah, jangan lupa nanti kalau sebagai psikolog itu, suka dibilang, "Kamu bisa baca pikiran saya kan?" Gitu. Sesungguhnya tidak gitu ya, tapi penting bagi kita untuk punya latihan-latihan memecahkan masalah mulai dari meningkatkan analytical skills kita gitu ya, sampai ke problem skills-nya gitu. Nah, kayaknya ini pesan terakhirnya nih ya, percaya diri itu penting banget gitu ya, sekaligus kita juga rendah hati gitu ya. Kita perlu yakin bahwa
apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan level kemampuan kita, terus kemudian memang betul-betul tepat gitu untuk si klien tersebut gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman yang psikolog pendidikan katakanlah menangani seorang klien gitu ya, kita perlu yakin bahwa tes-tes yang kita pilih itu memang sesuai, terus kemudian bahwa laporan yang nanti kita buat memang akan sangat menjawab pertanyaan gitu. Itu bagian percaya dirinya. Namun rendah hati gitu. Mau seberapa bagus pun gitu ya pekerjaan kita, itu akan selalu ada yang bisa mencari kesalahan gitu ya, celah-celahnya gitu. Jadi rendah hati aja untuk terus belajar gitu dan apa namanya tingkatkan terus gitu ke skill kita, pengetahuan dan keterampilan kita gitu ya supaya betul-betul semakin banyak anggota masyarakat yang bisa kita bantu. Gitu ya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Aduh, kayaknya saya terlalu banyak ngomong nih ya jadinya ya. Saya kembalikan lagi sama Dian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nina atas paparannya yang menginspirasi, penting sekali buat kita di masa sekarang. Mbak Nina, sesi pertanyaan sudah saya tutup ya. Ada beberapa pertanyaan di chat, tapi sudah tidak ada pertanyaan lagi yang akan dibacakan karena waktunya sudah mepet. Ini ada rekan dari Pio dan ini dari Pio dulu ya. Di masa paliatif ini, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa dilakukan oleh orang tanpa background psikologi sama sekali? Apakah mereka harus menjalani semacam pelatihan tertentu dulu untuk melakukan promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif? Lalu kemudian sebetulnya bagaimana sih peran psikolog industri organisasi di masa pandemik ini? Apakah juga bisa mendukung di fase kuratif atau di fase-fase yang lain. Itu dua dulu Mbak Nina. Oke, sip. Oke, jadi kalau tadi ya untuk yang promotif, preventif, rehabilitatif, paliatif gitu. Pada dasarnya itu bisa dilakukan dengan minim pemahaman psikologi itu ya. Karena kalau Anda menjadi pelaksana gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma dibilang gini, tolong dong ambilin minum buat Eyang gitu, Eyang yang sedang di fase paliatif gitu ya. Ya tentunya kan kita juga bisa ya melakukannya gitu. Nah, tapi memang ketika kita coba buat program ya dan mencoba untuk melakukan penanganan dengan lebih efektif ya, baik itu di bidang promotif, preventif, rehabilitatif, atau paliatif, ya tentunya kita mesti belajar lebih banyak. Jadi kayak misalnya, kalau di area paliatif gitu ya, yang perlu kita pelajari itu misalnya gini, gimana cara membantu si pasien ya supaya dia betul-betul lebih nyaman tanpa membahayakan dirinya, gitu misalnya seperti itu ya. Itu kita bisa tanya kepada dokter, kita bisa tanya kepada para perawatnya gitu misalnya ya. Jadi tetap bisa membantu dengan baik dan lebih aman. Terus kemudian kita bisa bikin tadi itu programnya. Oke, kalau gitu saya bikin jadwal aja gitu misalnya ya. Jam sekian saya lakukan ini, jam sekian lakukan itu supaya beliau yang di area paliatif di pasien ini lebih nyaman gitu. Terus kemudian kira-kira hiburan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, balik lagi tuh ketika kita background psikologi, ketika kita belajar banyak tentunya kita jadi punya lebih banyak ide lagi gitu ya untuk bisa melakukannya gitu. Nah, ketika jadi apakah harus menjalani pelatihan atau tidak gitu ya. Jadi kalau saya bilangnya kalau secara praktis Anda tidak harus menjalani. Namun ketika Anda punya waktu, punya kesempatan untuk berlatih dulu, itu tentunya Anda akan jauh lebih baik ketika Anda mendampingi, gitu ya. Jadi jangan puas juga gitu. Aduh, nggak apa-apa loh, saya bisa kok nggak jadi psikolog bisa bantuin gitu. Bisa, tapi supaya lebih baik ya tentunya harus belajar lebih banyak lagi, gitu. Ya, semoga menjawab, Mama Yang. Terus kemudian kalau apakah Dari Hiroko psikolog tadi, dari Hiroko peran psikolog industri. Banyak banget. Aduh, psikolog industri itu saat ini kan gini ya, ini kan banyak banget kayak misalnya tadi ya datanya di Agustus aja dari Juli
Agustus ya tadi ya, itu 3,5 juta orang itu dirumahkan, itu. Sehingga, banyak di antara mereka itu yang pada saat ini mengalami berbagai macam kesulitan terkait kondisi pekerjaan. Itu, kayak misalnya mereka mau memilih pekerjaan baru, itu mereka butuh saran loh bagaimana, mereka bisa memilih pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion-nya gitu ya, benar-benar sesuai dengan kondisinya dia pada saat ini. Karena cukup banyak juga yang kemudian, hanya sekedar beralih ke jualan, tapi sebetulnya dia juga nggak tahu apapun gitu tentang jualan gitu misalnya, gitu ya. Nah, terus kemudian, apa namanya, kepada mereka yang masih, bekerja gitu ya, ini banyak sekali keluhan, kebingungan orang-orang yang harus, WFH, tapi tuntutan dari kantor itu tetap gitu. Nah, di sini dibutuhkan loh pendampingan-pendampingan, dari, psikolog industri organisasi. Bagaimana supaya si karyawan itu bisa bekerja dengan tetap, performanya baik gitu, walaupun mereka memiliki banyak sekali tantangan di rumah gitu ya, atau, tantangan-tantangan sebagai pribadi gitu. Dan, teman-teman yang, di area psikolog industri organisasi itu juga bisa memberikan saran kepada, para pemangku jabatan gitu, para manajer dan pokoknya yang pejabat-pejabat tingginya di perusahaan itulah gitu, supaya bikin misalnya target kerja yang lebih sesuai dengan kondisi karyawan-karyawannya gitu. Dan, saya melihat teman-teman saya yang, dari PIO itu pada saat ini bagus banget melakukan apa, saya lupa istilahnya deh, tapi pokoknya kayak program untuk kesehatan mental karyawan, gitu. Itu penting banget loh untuk dijalankan, sehingga, karyawan tuh tetap benar-benar bisa sehat mental pada saat mereka bekerja, gitu. Kira-kira segitu, tapi masih banyak lagi. Kayak EAP gitu ya. EAP itu juga penting banget gitu ya, supaya bisa karyawan-karyawan barunya itu bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Nina, saya minta waktu satu pertanyaan yang mungkin juga penting ya, Mhm mengenai batasan konseling online karena tadi sudah disinggung juga. mhm. Kalau proses rehabilitatif ini bagi kandidat psikolog terutama ya, apa yang bisa dilakukan ini mahasiswa kami. Lalu kemudian ini ada pertanyaan lagi, emang pertemuan online itu membantu nggak sih? Seberapa efektif nggak sih? Bagaimana caranya kita mencari tahu umpan balik dari klien mengenai pertemuan online? Mmm. Oke, jadi oh ini pertanyaan titipan ceritanya ya? Oke. Jadi gini, apa namanya, saya jawab yang berikutnya dulu ya, seberapa jauh pertemuan online dapat membantu klien? Bisa banget kok membantu gitu ya. Jadi, sebetulnya walaupun kita nggak ketemu langsung, pada saat kita melakukan pertemuan online itu kan ada percakapan juga, gitu ya. Percakapan itu kan pakai segala macam teknik psikologi juga gitu ya. Kayak misalnya nih, kalau Dian kan suka pakai, teknik, apa, ACT gitu ya, ACT gitu ya. Nah, atau yang lain mungkin pakai, CBT gitu ya. Nah, teknik-teknik itu ketika digunakan gitu ya secara online itu sangat bisa membantu juga gitu. Nah, kadang-kadang itu sebetulnya jauh lebih mudah bukan mudah sih, tapi maksudnya jauh lebih sederhana dibandingkan itu. Misalnya adalah gini, ketika ada klien kita, itu yang memang udah bener-bener sesek banget, dia bener-bener butuh ventilasi, gitu ya. Nah, kita tuh mungkin cuma sekedar kayak mendengarkan, udah dia nangis aja, bahkan nggak ngomong, gitu misalnya ya. Itu pun, karena dia bisa ventilasi, itu sudah sangat-sangat membantu sebetulnya, gitu. Jadi, apa, pesan saya sebetulnya jangan terlalu keder gitu ya, "Aduh saya kan belum belum pelatihan ini, belum pelatihan itu," gitu. Iya, Anda perlu tambah-tambah pelatihan, iya gitu, tapi juga jangan gara-gara belum mampu ini, belum mampu itu, terus kemudian nggak mengerjakan apapun tuh menurut saya tuh sayang gitu. Justru kita perlu belajar dari kegagalan-kegagalan kita loh, gitu ya. Saya tuh melakukan begitu banyak kegagalan kayaknya selama, sekitar 20 tahun praktek gitu ya, itu. Jadi saya pikir saya pada Oh, saat ini jauh lebih baik dibandingkan 20 tahun yang lalu, iya. enggak nyampe 20 sih, gitu ya. Gitu, tapi ya mungkin belum baik-baik banget, tapi paling nggak udah jauh lebih baik lah, Iya, gitu. Nah, kalau soal batasannya tadi, konseling online, itu variatif sih bisa dibilang ya,
ini bisa ceritanya bisa terlalu panjang lebar nih Dian ya. Tapi intinya gini lah, ketika Anda merasa bahwa, aduh saya kayaknya udah nggak tahu nih bisa bantuin apa, mendingan Anda refer deh gitu. Tapi untuk merefer itu memang butuh pengetahuan juga gitu. Seperti misalnya saya refernya kepada psikolog yang mana ya, yang menguasai apa gitu. Atau kadang-kadang juga misalnya klien-klien kita tuh butuh psikolog yang spesifik gitu. Misalnya ada, oh saya butuhnya psikolog yang Muslim. Kalau bisa yang berjilbab gitu misalnya gitu ya, jangan refernya ke saya nggak pakai jilbab gitu misalnya gitu kan. Kita tahu bahwa sebetulnya psikolog itu harusnya objektif ya. Namun ketika kliennya memang punya kebutuhan yang berbeda, yang khusus gitu ya, tentunya kita mesti mempertimbangkan itu untuk bisa merefer gitu nantinya. Gitu. Kira-kira sih seperti itu. Baik, terima kasih Nina atas paparan dan jawabnya. Mungkin memang sebetulnya sikap itu lebih penting dari teknik ya. Ya kan, attitude lebih penting dari teknik. Jadi yang attitude kita ini yang cara kita membawa diri dan mendengarkan itu yang lebih penting. Teknik mah belakangan ya. Nina, ini sudah ada Mbak Tia juga yang hadir karena dari tadi nggak bisa masuk karena seat kita penuh. Halo Mbak Tia, ada kan Mbak Tia, masih ada kan? Halo, ada. Terima kasih Mbak Tia sudah mampir. Tadi nunggu di pintu aja. Kasian deh. Maaf ya Mbak. Gak apa-apa. Mbak Tia, ini kegiatan kita hari ini adalah kuliah umum yang memang pertama kali diselenggarakan dan ternyata banyak sekali teman-teman mahasiswa dan juga dosen yang sangat bersemangat untuk mendengarkan. Bahkan ini wajib hanya untuk angkatan baru, tapi ini kakak-kakak angkatan lamanya sangat eager untuk mendengarkan juga. Dan memang paparan temanya pas sekali dengan situasi saat ini yang membantu kita untuk menginspirasi kita untuk kreatif, karena sebetulnya banyak sekali peran yang bisa kita lakukan. Psikolog mau dari peminatan apapun, ternyata peluangnya ada. Tergantung kita mau kreatif mengisi di mana. Dan Mbak Nina tadi juga mengingatkan betapa etik itu sangat penting, terutama dari perkembangan teknologi ini perlu juga didampingi oleh kewaspadaan kita, kepekaan kita untuk tetap menjaga integritas sebagai psikolog. Demikian Mbak Tia. Jadi Mbak Lia, Mbak Lia mau menyampaikan sesuatu, Bu Lia? Ya, silakan Mbak Tia. Dari tadi udah apa? Coba masuk. Baik, selamat siang Ibu semua yang ada di sini. Selamat siang Ibu Nina, sudah hadir, senang sekali kita tadi mendengarkan, pasti semua jadi bertambah semangat. Tadi saya udah baca, ada yang mengatakan bertambah semangat untuk belajar. Jadi mudah-mudahan ini betul bisa terwujud nantinya. Saya hendak menyapa dulu di sini ada Ibu Prof. Suprapti, ada Ibu Erida, ada juga Ibu Eva, ada Ibu Farida Haryoko. Selamat siang buat semua. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk tahun akademik ya, semester gasal tahun akademik 2020-2021. Harapannya semuanya meskipun suasananya pandemi seperti ini tetap semangat. Mungkin juga yang psikolog tadi, aduh gimana ya mau praktek segala karena banyak sekali kendala. Tapi ini adalah suatu ruang buat kita untuk berinovasi. Siapa tahu nanti muncul ide-ide baru, justru kita nanti menyusun buku baru untuk mengatasi hal-hal yang mungkin saja ini bukan yang terakhir ya kita temukan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita hadapi saat ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih bersemangat, dan harapannya tentu kita bisa menyelesaikan tetap dengan tepat waktu ya. Tapi perlu dimaklumi kalau ada kendala-kendala. Tentu kalaupun ada kendala, namanya juga lagi pandemi, toleransi itu perlu diberikan. Jadi saudara nggak usah khawatir, tetap berusaha. Kita semua manusia punya keterbatasan juga. Toleransi tentu kita pikirkan bersama apa yang terbaik. Dan di sini ada jagoannya ya, ada Ibu Nina Anasurti Aryani yang adalah Ketua IPK Jakarta. Dan pasti mengayomi kita-kita semua, saya rasa di sini juga. Saya juga sudah membaca ada permintaan untuk relawan ya, Ibu Ana ya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita nanti juga bisa turut membantu ya, berkontribusi di dalam kegiatan ini. Karena memang khususnya apalagi
pada situasi pandemik ini kesehatan mental harus dijaga. Kesehatan mental kita sebagai student juga, sebagai yang mengajar, dan juga tentu yang akan bersiap-siap menjadi psikolog nantinya, ya. Kita insya Allah siap sehingga ketika kita mengikuti pendidikan juga itu bisa terasa mewarnai apa yang kita lakukan di dalam pendidikan kita sehari-hari. Nah, dengan ini saya menyatakan tahun akademik ini dibuka, kita mulai dengan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai lebihlah suasana ini di dalam nanti hasil dari belajar kita. Terima kasih Ibu Nina atas kesempatan untuk kita mendengarkan ilmunya dari Ibu Nina Anna Surti Aryani. Senang sekali punya alumni yang seperti ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia atas penutupnya dan juga menyambut tahun ajaran yang baru. Terima kasih terutama kepada Nina, Mbak Nina yang sudah bersedia hadir, meluangkan waktu di antara kepadatan kesibukannya mempersiapkan kemarin macam-macam ya Mbak ya perayaan ya, hari anti bunuh diri tanggal 10 September, terus kesehatan mental, aduh pasti ribet banget. Terima kasih sekali lagi sudah menyiapkan hadir. Terima kasih kepada ibu-ibu pengajar yang berkenan juga berkunjung. Terima kasih kepada para mahasiswa yang bersemangat mendengarkan. Kami juga tidak sabar untuk berinteraksi, belajar bersama kalian. Ini pasti memang PJJ semuanya masih belajar, termasuk juga para dosen. Jadi mungkin toleransi tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tapi juga kepada dosen yang mungkin gaplek-gaplek juga ya. Ini gimana gitu. Jadi kita semua saling memahami. Terima kasih sekali lagi dengan berakhirnya tadi ditutup oleh Mbak Tia acara ini dan dibuka semester baru. Dengan demikian berakhir juga kuliah umum kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Tia, Mbak Lia juga yang sudah tadi membuka acara dan bersiap-siap untuk mengajar dan memandu kita semua selama semester ke depannya Mbak Lia ya. Kita bersama, bersama. Ya. Halo Bu Erniza. Sehat-sehat Bu. Nina nih disapa Bu Erniza. Waduh, mana Bu Erni? Teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar. Tetap dipenuhi oleh rasa ingin tahu, tetap tetap bersikap terbuka, banyak-banyak diskusi dengan dosen, banyak-banyak lihat webinar-webinar yang gratis yang mungkin diselenggarakan oleh IPK ya. Tengok-tengok IPK. Dian. Ya, Mbak. Tadi nggak bisa masuk kita. Banyak betul, sekali. Bu Erniza. Iya. Aku baru masuk terakhir. Soalnya jadi nggak lihat Nina deh. Padahal tadi pagi udah WA dia mau lihat. Iya, saya udah WA-an sama Bu Erni. Nggak apa-apa Nina. Soalnya yang penting Bu, sukses. kita pesennya yang buat ruangan cuma 100 Bu. Iya deh, nggak apa-apa. Sukses ya. Iya, terima kasih Bu Erni, sehat-sehat. Terima kasih. Makasih. Mbak Nina ya atas waktunya. Sama-sama terima kasih Mbak Lia. Sebetulnya saya tuh paling keder loh kalau disuruh ngisinya di UI gitu. Habisan kan kayak dosen-dosennya tuh ya ampun canggih-canggih banget ya Allah. Kita juga masih perlu belajar. Kan belajar nggak ada ini ya, nggak ada waktu berhentinya ya. Betul sekali. Itu pada senang materinya pas. Syukurlah. Baik, Nina, mungkin Nina ada kesibukan lagi karena setahu saya alokasi waktu yang diberikan kepada kita juga diatur karena mesti ada wawancara dengan nakes juga ya? Iya, ada wawancara akhirnya sama dokter? Yes, tadi pagi untungnya. Karena ternyata siang ini masih ketemu yang lain lagi. Luar biasa. Sukses ya, Nin.
Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu kalau begitu. Iya, terima kasih. Banyak. Terima kasih Nina. Bermanfaat. Terima kasih, Mbak Mohon Nina. maaf kalau ada salah-salah. Semoga yang diingat yang baik-baik aja. Iya. Pastinya. Amin. Terima kasih banyak. Terima Udah. kasih ya. Nina. Terima kasih Mbak Tia, Mbak Lia. Iya. Ibu Pamit Tia. ya. Iya, Iya, terima silakan, kasih Mbak Mbak. Tia. Makasih. Bye. Selamat mengajar. Ya. Makasih ya. Sukses ya. Lia sukses ya. Hai Mbak Erni. Aku nggak buka videonya ya. Pasti masih pakai daster deh. Tahu aja. Makasih ya. Terima kasih ya Bu Erika. Iya, terima kasih Bu Makasih. Rida. Ya. Dan ibu-ibu ada Mbak Eva. Ibu Farida, Wiwit, Mbak Kak Eva. Widya. Kamu mau ada acara sama Mbak Iput ya? Good luck ya. Sukses acaranya. Aku tutup ya Mbak, ruangannya ya Mbak. Iya, oke. Ah, ah. Terima See you. kasih semuanya. Bye-bye. Selamat Dadah. siang, Mbak.